Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia ke depan mendapatkan bonus demografi, di mana akan banyak sumber daya di Indonesia ini. Maka dari itu, peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan. Khususnya di Kabupaten Pasuruan, saya Irsal Yusuf Bupati Pasuruan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan dan anak-anak dan khususnya yang lulusan aliyah SMA untuk kuliah di ITS NU, salah satu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Pasuruan, yang tepatnya lokasinya juga di kantor PCNU Kabupaten Pasuruan. Maka dari itu, manfaatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di ITS NU Kabupaten Pasuruan. SDM unggul, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di podcast ITSNU STAIS Pasuruan, dan di hadapan kita semua ada narasumber yang cukup fenomenal untuk hari ini. Jadi ada Ketua IK PMII Pasuruan, Bapak Suwaji Anwar, kemudian ada Ketua Panitia Muscap 3 IK PMII Pasuruan, Gus Holili. Untuk Sobat Muda NU, hari ini kita akan bicara bagaimana eksistensi PMII menjelang Muscap 3 Kabupaten Pasuruan. Untuk pertama kali kita bertemu beliau, kita sapa dulu bagaimana kabarnya Cak Suwaji, Gus Holili. Baik. Alhamdulillah. Ini saya dengar tentang IK PMII Pasuruan ini kan organisasi yang cukup fenomenal di Pasuruan, terutama sering dibahas. Bagaimana kemudian Bapak Suwaji silakan memperkenalkan dirinya baik sebagai Ketua IK PMII di Pasuruan maupun aktivitas sehari-hari. Kita dengar semua ya, bagaimana aktivitas dan profil Cak Suwaji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muda NU yang kami banggakan, sebetulnya kami ini adalah hanya meneruskan menjadi Ketua IK PMII Pasuruan Raya, itu adalah meneruskan periodenya zamannya sahabat Zainul Faizi. Setelah sahabat Zainul Faizi menjadi KPU, menurut aturan regulasi yang ada, maka KPU itu tidak boleh menjabat baik yang terstruktur maupun yang tidak. Sehingga baru pada waktu itu sahabat Zainul Faizi mengundurkan diri, dan secara pribadi menunjuk saya untuk meneruskan itu. Itu adalah saya hanya meneruskan di akhir-akhir aja untuk menjadi Ketua IK PMII Pasuruan Raya itu. Ya, terima kasih Cak Suwaji. Jadi Cak Suwaji ini Ketua IK antar waktu sepertinya ya, bisa disebut begitu ya. Jadi pejabat sementara untuk di Ketua IK PMII Pasuruan. Nah, berikutnya ada Gus Holili. Nah, siapa yang nggak kenal ya Gus Holili ini? Beliau adalah anggota DPR Komisi 2 DPRD di Kabupaten Pasuruan. Kemudian beliau juga sebagai Ketua Panitia Muscap 3 IK PMII Pasuruan. Nah, kalau kita lihat gebiar muscap di luar sana itu, Gus, saya lihat di beberapa berita itu banyak sekali yang mengangkat tema tentang kegiatan muscap ini gitu. Hiruk pikuknya bagaimana, kemudian potensi muda yang keluar itu. Bahkan saya sempat melihat pollingnya di situ tuh banyak beberapa calon yang muncul, dan itu cukup kuat, sama-sama kuat di angka polling itu. Bagaimana kemudian Gus Holili sebagai Ketua Panitia Muscap 3 ini tujuan dan targetnya untuk Muscap ini seperti apa? Sebelum menjawab itu, perkenalkan dulu profilnya, kegiatan sehari-harinya seperti apa, kemudian peran Gus Holili. Jadi Gus Holili juga pernah menjabat sebagai Ketua Cabang Pasuruan, Sobat Muda NU, ketika PMII pernah menjabat Ketua Cabang. Mari kita dengar kesaksian Gus Holili.
Baik, terima kasih. Saya memang kiprah di PMI. Saya waktu itu sejak 2001 mulai Mapapa, terus kemudian saya di 2003 itu kemudian menjadi ketua komisariat di Pancawana Bangil. Wah, keren. Betul-betul dari bawah ya, Gus. Ya. Setelah itu kemudian setelah jadi komisariat, saya dipercaya oleh teman-teman untuk kemudian memimpin PMI cabang Kabupaten Pasuruan di tahun 2005-2006 waktu itu. Nah, setelah itu kemudian saya mencoba untuk berkiprah di dunia pendidikan, ya di dunia politik, dan alhamdulillah kemudian sampai hari ini saya sejak 2014 hingga 2000 hari ini 2004 nanti 2024 terakhir 2004, mudah-mudahan terpilih nanti gitu ketua. Oh iya, amin. Itu saya berkiprah di dunia politik gitu. Terus kemudian soal tadi hiruk pikuk di Muscap. Ini mau menarik. PMI itu adalah sesuatu hal yang perlu kita sadari, kita ini adalah orang kader-kader gerakan. Nah, kader gerakan itu jelas berbeda lah dengan kita yang diikat, kira-kira begitu ya. Jadi ada ikatan, baik itu himpunan dan sebagainya. Tapi PMI itu adalah kader-kader gerakan. Sehingga kemudian selain gerakan itu, kemudian banyak potensi-potensi di PMI itu yang sangat luar biasa sesuai dengan potensi latar belakang pendidikan mereka masing-masing. Ada kiprah teman-teman itu misalnya hari ini yang tidak hanya di politik saja, tapi juga banyak di akademisi, ya toh. Terus kemudian ada juga banyak di dunia politisi dan sebagainya. Banyak sekali kiprah teman-teman itu. Nah, ini kita mencoba untuk dengan potensi-potensi yang ada, kita mencoba untuk mengangkat tema dengan tema satu barisan, satu cita. Nah, dengan potensi yang ada ini, bagaimana kemudian PMI itu menjadi satu kekuatan besar yang kemudian bisa jalan bersama-sama, yang selama ini susah untuk kemudian diajak untuk bersama-sama. Nah, kita berharap bahwa nanti di pasca Muscap, di Muscap ini kan menurut saya ini adalah momentum yang sangat strategis menurut saya. Jadi momentum yang sangat strategis, bagaimana kemudian mencoba untuk membangun sebuah gagasan-gagasan besar di momentum Muscap ini nanti, walaupun substansinya itu kalau menurut saya ya adalah pilihan untuk menentukan ketua selanjutnya. Ya kalau saya sih sebetulnya berharap Pak Swaji yang kemudian melanjutkan itu, karena Pak Swaji ini walaupun dia sebagai hanya PAW kalau bahasa antar waktu saja, beliau sudah mampu mengantarkan banyak hal, termasuk diantaranya ide atau cita-cita besar yang dicita-citakan oleh teman-teman PMI itu adalah base camp permanen. Itu sejak zaman saya, bayangkan misalnya tahun 2024 itu gagasan itu sudah ada, tapi kemudian Pak Swaji itu mampu mewujudkan di 2022 ini. Alhamdulillah. Nah, jadi itu menurut saya. Makanya saya mencoba untuk mengangkat tema itu, paling tidak ini mencoba bagaimana kemudian kita selain distribusi kader yang disampaikan oleh Pak Swaji tadi itu, kita coba untuk berbaris. Bahasanya Mas Hanif Dahiri itu, PMI itu aja harus belajar baris berbaris.
Mungkin itu sementara waktu. Ya, cukup menarik ya Sobat Muda NU. Jadi tema Muscap 3 itu untuk kita ketahui bersama, satu barisan dan satu cita. Cukup keren sebetulnya. Cuma tadi pertanyaannya ada akhirnya beberapa pertanyaan itu muncul gitu. Nggak rapi apakah barisan itu gitu ya. Sehingga harus dengan tema itu. Kemudian saya juga sempat tertarik tadi dikatakan apakah kemudian Cak Suhaji ini masih mau menjadi ketua IKA lagi gitu. Kalau mau ya oke lah. Tapi untuk pertanyaan selanjutnya kita tunggu jeda berikut ini ya. ITS NU STAI Salahuddin Pasuruan adalah perguruan tinggi di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama dan merupakan kampus pertama yang mensinergikan pendidikan tinggi dan pesantren. Berbekal kombinasi pengetahuan, teknologi, dan sains yang dilandasi dengan jiwa Islam Ahlussunnah wal Jamaah, lulusan ITS NU STAI Salahuddin Pasuruan siap bersaing di era revolusi industri 4.0. ITS NU dan STAI Salahuddin Pasuruan sinergi pendidikan tinggi dan pesantren. Ya, Sobat Muda NU Pasuruan, masih di podcast ITS NU STAI Pasuruan. Nah, ini kita masih lanjut ya dengan beliau berdua yang ada di hadapan saya ini. Tadi saya juga belum sempat berkenalan rupanya, saya baru ingat sekarang. Ya, perkenalkan, nama saya Septaria Yusneni. Nah, kebetulan saya juga anggota IKA PMII Kabupaten Pasuruan. Yang hari ini juga menemani senior-senior, ini para senior saya. Nah, tadi saya belum banyak mengetahui kegiatan Cak Suhaji sekarang gitu, Cak. Cak Suhaji itu selain menjabat di Ketua IKA PMII, apa saja sekarang kegiatan sehari-harinya, Cak? Oke, terima kasih sahabat-sahabat muda NU Pasuruan yang berbahagia. Sebetulnya saya itu lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan. Bersama keluarga sebetulnya saya merintis lembaga pendidikan yang hari ini sebetulnya sudah ada mulai PIAUD, ada TK, ada MI, ada MTS sampai MA. Ya. Di situ lebih banyak, dan kalau 2 tahun kemarin itu saya dipercaya menjadi kepala sekolah oleh keluarga di MTS. Hari ini saya menjabat sebagai ketua yayasan, namanya Yayasan Pendidikan Nurul Jadid, tepatnya ada di Desa Wedoro, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Jadi saya lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan. Ya, sekali-kali saya itu juga ikut di salah satu partai lah di Pasuruan ini. Dan sempat juga menjadi PAW-nya Gus Irsad. Setelah Gus Irsad terpilih menjadi Bupati Pasuruan, saya dipercaya untuk menggantikan beliau untuk menjadi salah satu anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Nah, ini yang saya tunggu Sobat Muda NU dari tadi. Jadi Cak Suhaji ini juga punya pengalaman sebagai anggota DPR Kabupaten Pasuruan gitu. Nah, selama Cak Suhaji menjabat ini, tadi saya juga dapat bocoran kan dari Gus Solili bahwa basecamp permanen itu sudah bisa terrealisasi tahun 2022 ini di zamannya Cak Suhaji gitu. Ini bagaimana perjalanannya, kemudian bagaimana perasaan Cak Suhaji bisa mewujudkan mimpi sahabat-sahabat PMII yang kata Gus Solili tadi sudah terfikir sejak tahun 2004 gitu, tetapi baru bisa terrealisasi di 2022. Ya, saya secara pribadi sangat bersyukur terbangunnya kantor permanen pergerakan ini. Sebetulnya ini kesuksesan kita bersama, teman-teman sahabat-sahabat dari PMII maupun IKA PMII. Tetapi secara pribadi saya sangat bahagia bisa mewujudkan itu di tahun ini, karena memang
periode kemarin 5 tahun kemarin itu ada 2 amanah besar yang harus dilaksanakan oleh periode zamannya saya dengan sahabat Zainul Faizin. Itu yang pertama adalah distribusi kader. Distribusi kader, apa yang disampaikan oleh Gus Holili tadi, betul bahwa sahabat-sahabat PMI ini banyak bertebaran di seluruh segmen maupun di seluruh di politisi banyak, di guru sangat banyak, bahkan di dokter ada, di profesi ya, untuk profesi pengacara juga ada, sangat banyak. Dan alhamdulillah secara garis besar distribusi kader itu juga bisa kita lakukan. Salah satunya yaitu ada kebanggaan kita, yaitu sahabat Zainul Faizin secara dua periode terus-menerus menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Pasuruan. Baik di KPU maupun Bawaslu, Kabupaten Pasuruan maupun Kota Pasuruan, kita bisa menempatkan kader-kader terbaik, kader-kader PMI terbaik, baik di KPU maupun Bawaslu, di Kabupaten maupun di Kota Pasuruan. Cukup keren ya, Cak. Artinya begini, kita tahu PMII itu wadah organisasi besar. Nah, tadi seperti disampaikan juga, siapa sih yang nggak tahu pergerakan mahasiswa Islam Indonesia kan gitu. Tapi kemudian jarang ada organisasi atau bahkan tidak memikirkan bagaimana kemudian menempatkan kadernya pasca itu gitu. Sedangkan di PMII itu dipikirkan betul, kemudian bagaimana siapapun yang sudah tergabung di PMII untuk kemudian setelah selesai dari PMII ini akan menjadi apa gitu. Jadi luar biasa sekali Sobat Muda NU kalau kita dengar pemaparan dari kedua narasumber kita hari ini, bahwa menjelaskan bahwa di IKPMI itu sangat diperhatikan betul bagaimana distribusi kader tadi gitu. Nah, masuk pada distribusi kader ini artinya Muscap ini kan bukan ajang yang bisa kita anggap remeh atau sepele ya. Karena apa? Karena ini adalah penerusan ketua ini loh. Jadi kita harus mencari ketua IKPMI selanjutnya yang bisa meneruskan cita-cita mulia tadi gitu. Dengan tema satu barisan satu cita ini, ini bagaimana kemudian peran PCIK menghadapi Muscap ini seperti apa yang sudah dipersiapkan? Oke, begini ya. Kalau saya secara pribadi sudah tidak ada keinginan, karena memang kondisi kesehatan saya, dan mudah-mudahan saya selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin, amin. Sehingga tapi saya secara pribadi sudah tidaklah untuk mencalonkan diri, maupun dicalonkan saya sudah tidak mau. Tapi kami mencoba mendorong kader-kader terbaik IK Pasuruan itu untuk fastabiqul khairat lah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tetapi perlu diingat, PMI ini adalah backgroundnya Nahdlatul Ulama, sehingga senioritas keilmuan itu tetap ada diperhatikan. Etika unggah-ungguh katanya para alim, para kiai itu di Nahdlatul Ulama itu tradisinya masih sangat kental ini. Jadi kalau umpama senioritas itu kayaknya ada yang muncul, kayaknya yang di bawahnya juga sudah tidak mau. Tapi tetap kita akan mendorong semua untuk bagaimana berkontribusi untuk bisa mewujudkan cita-cita besar PMI itu. Yang pada waktu itu kan kita kepinginnya, kan apalagi di tahun ini sudah terbangunnya Geraha Pergerakan. Ya. Kita kepingin kantor ini menjadi sentral gerakan. Dari kantor ini, dari Geraha ini kita akan mulai diskusi, mulai kita musyawarah bagaimana merumuskan sampai terbentuk grand design gerakan, sampai pada gerakan bagaimana Pasuruan bisa terkontrol dari
dari kantor gerakan ini kita evaluasi kita semua, karena di DPR juga kita punya salah satunya juga ketua DPR juga kader terbaik kita Mas Sudiono Fauzan, itu juga kader terbaik IKPMI. Juga ada Gus Holili, ada Gus Afi yang lagi fenomenal dan sangat pemberani luar biasa. Ketua Ansor cabang Bangil itu juga adalah kader terbaik IKPMI Pasuruan. Ada sahabati Laili Komaria. Ada sahabat Eko yang dari Nasdem, itu juga kader-kader terbaik IKPMI Pasuruan. Keren. Iya. Dan kami mendorong seluruh kader lah, baik yang ada di menjabat anggota DPRD maupun di profesi yang lain, untuk bagaimana berkontribusi dan ikut serta untuk membesarkan IKPMI Pasuruan itu. Salah satunya biar beliau-beliau itu mau mencalonkan diri lah, mau ditunjuk apa mencalonkan diri atau apalah bentuknya itu bisa biar jelas kontribusinya kepada IKPMI Pasuruan. Saya kira seperti itu. Ya, keren. Itu cukup keren, Cak. Artinya kader-kader kita itu ya alumni PMI itu menempati jabatan-jabatan strategis gitu yang ada di Pasuruan. Itu hampir ada di segala lini, hampir ada kita. Kemudian bagaimana itu posisi kita untuk menarik kader, kemudian bagaimana posisi kita untuk menggunakan PC IKPMI Pasuruan ini. Tetapi tadi ada satu poin pentingnya ya, adab itu harus didahulukan begitu. Nah, sebelum kita mengulik tentang Muscap lagi, kita tunggu jeda sekali lagi ya. ITSNU STAI Salahuddin Pasuruan adalah perguruan tinggi di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama dan merupakan kampus pertama yang mensinergikan pendidikan tinggi dan pesantren. Berbekal kombinasi pengetahuan, teknologi, dan sains yang dilandasi dengan jiwa Islam Ahlussunnah wal Jamaah, lulusan ITSNU STAI Salahuddin Pasuruan siap bersaing di era revolusi industri 4.0. ITSNU dan STAI Salahuddin Pasuruan sinergi pendidikan tinggi dan pesantren. Ya, Sobat Muda NU, balik lagi di podcast ITSNU STAI Pasuruan, masih dengan beliau berduanya dan masih membincang tentang PMII, terutama IKPMI Pasuruan. Nah, tadi dari penjelasan Cak Suwaji kita tahu bahwa IKPMI Pasuruan ini berarti cukup strategis untuk kemudian menjadi posisi distribusi kader, menjadi merebut posisi-posisi penting itu cukup strategis. Jadi kebiar Muscap 3 IKPMI Pasuruan itu juga bukan hal yang sembarangan kan begitu. Nah, ini dengan ketua panitia pelaksana Muscap 3 IKPMI Pasuruan ini gini Gus, saya ini kemarin juga dapat polling kan. Nah, ini ada polling calon-calon ketua ini yang harus kemudian kita bisa dukung siapa gitu. Nah, saya lihat ini di nomor 1 juga di pollingnya ini ya Gus Holili gitu ya. Ini ceritanya, iya ketua panitia ini bisa mencalonkan diri sendiri atau dicalonkan ini. Karena di polling ini ya, saya lihat ada yang pertama ada sahabat Holili dengan hasil polling 30,4%, disusul oleh sahabat Salamin 29,2%, ada sahabat Sahlul 19,1%, sahabat Subadar 10,9%, sahabat Bari juga masuk 6,0%, jadi 6% pas ya. Dan yang terakhir ada sahabat Muafi di angka 4,4% gitu. Jadi total suaranya nggak main-main ini Sobat Muda NU. Total suaranya tuh 1.255 di polling ini. Ini artinya gerakan
PMII, ini saya rasa bukan hanya IK-nya ya, termasuk PMII-nya, ini masih semangat untuk memberikan suara gitu. Dan dari sini kita tahu bahwa polling ini juga artinya bukan main-main gitu. Dan Gus Holil ini menduduki posisi nomor 1 ini. Ini gimana Gus? Caranya untuk kemudian mencalonkan diri di Muscap 3 ini seperti apa gitu? Di kita itu sebetulnya begini. Ada di ADRT itu kita sebenarnya sudah diatur. Setiap peserta maka kemudian dia juga hak untuk dipilih dan memilih. Okay. Nah, di panitia itu sebetulnya ada juga yang kemudian posisinya juga sebagai peserta. Nah, bayangan saya waktu itu kita coba untuk ajak rembuk beberapa teman yang kemudian mengakomodir beberapa calon di bursa Muscap nanti. Nah, sehingga kemudian di masing-masing komisariat kita coba ambil kader-kader yang potensial untuk mencalonkan di dalam. Memang PMI itu besar gitu kan. Jadi PMI itu besar sehingga kemudian sangat mungkin sekali misalnya banyak yang minat itu luar biasa. Itu ya. Banyak sekali. Nah, sehingga kemudian setelah proses itu terjadi, nah akhirnya saya sampaikan ke teman-teman, silakan berkompetitor. Tugas saya sebagai ketua panitia adalah mencoba untuk memfasilitasi teman-teman untuk berkompetisi. Oke, cukup menarik ini Gus. Artinya yang ada di polling ini bisa jadi akan mencalonkan diri ketika di acara Muscap 3 ya. Dan tidak menutup kemungkinan di luar polling ini juga bisa mencalonkan diri di hari H. Boleh. Oh, boleh. Jadi siapapun pesertanya. Karena di ADRT kita itu jelas peserta itu boleh memilih dan boleh dipilih. Okay. Jadi tidak bisa kemudian kita berpatokan pada polling. Gitu saja. Ya hanya saja yang kemudian tidak masuk polling tidak bisa polling gitu aja. Iya. Tapi jangan sampai buat polling baru ya, NU ya. Ini akan jadi rancu. Yang penting buktikan saja di hari ya kalau serius mencalonkan diri kan begitu ya. Nah, bicara peserta ini Gus, berarti siapa saja nih pesertanya yang dihadirkan? Kemudian ada syarat administrasinya seperti apa? Gitu. Mau dijelaskan juga buat kita semua. Ya, oke. Untuk sementara waktu hasil rapat kemarin di internal kepanitiaan, kita memang jangan sampai kemudian ada celah kesalahan, human error di pelaksanaan dan sampai pada tahap siapa yang kemudian menjadi peserta dan sebagainya. Tapi yang jelas di peserta itu ada peserta dari peninjau. Nah, di peninjau itu ada kemudian juga ada peserta aktif, terus kemudian juga ada peserta undangan. Nah, cuma di Pasuruan itu memang kita masih hanya ada komisariat. Sebetulnya di ADRT itu memang kita diamanai untuk ada PAC di masing-masing komisariat. Nah, di Pasuruan masih belum siap itu, gitu. Masih belum siap sehingga kemudian kita mencoba untuk berdiskusi panjang dengan teman-teman dan paling tidak ini tidak ada celah error di situ sehingga kemudian kita mengakomodir seluruh komisariat yang ada di Pasuruan. Dan kebetulan di Pasuruan ini ada 6 komisariat itu. Ada 6 komisariat sehingga kemudian di komisariat itu nanti yang akan menjadi peserta dan kita ambil peserta aktifnya itu ada 10 dan 5 itu peninjau. Oke, berarti per komisariat ini bisa mendelegasikan 15 peserta ya Gus ya? Betul. Oke, itu untuk peserta Muscap. Tapi untuk kebiar seremoni Muscap, itu bisa dihadiri siapa saja. Jadi siapa saja yang mau hadir, boleh gitu Gus? Atau gimana? Kalau kita memang stressing kita diskusi dengan teman-teman, akarnya adalah apa namanya? Undangan basisnya? Enggak. Jadi acara internal gitu kan. Sehingga kemudian yang kita undang ya internal saja. Oke. Internal saja. Nah, internal itu bisa jadi misalnya internal
yang PMI baik itu dari luar, ya toh, luar Pasuruan maksudnya. Satu contoh misalnya yang kita undang diantaranya seperti Mas Aam, ya kan, Mas Aam kan kebetulan juga PMI, tapi kan kiprahnya juga di Pasuruan, gitu loh. Salah satunya di Pasuruan. Ada Mas Anwar Sadat. Ada Mas Anwar Sadat. Dan ada banyak sekali tokoh-tokoh yang lain yang kemudian kita undang untuk menghadiri di acara Muscap nanti. Tapi karena ini ada persoalan acara internal. Oke. Berarti untuk Muscap 3 ini memang acara internal di IKPMII untuk melanjutkan organisasi IKPMII 5 tahun ke depan, 1 periode. Dan ini menjadi kesepakatan sudah bahwa untuk peserta itu juga melalui screening data dan administrasi yang sudah disiapkan oleh panitia. Beserta acara pembukaannya seperti apa juga itu sudah didesain. Kalau harapannya sendiri Gus, harapannya Muscap 3 ini seperti apa? Karena kalau kita lihat tadi dari ceritanya Cak Suwaji ya, di periode sebelumnya itu ya cukup aman, cukup tenang dilaksanakan gitu. Mengingat tadi ya, yang selalu saya ingat tanda kutip itu kita pergerakan Gus gitu. Nah, kita pergerakan. Dalam berproses pun Sobat Muda NU juga pasti sudah tahu ya, apalagi yang juga anggota PMII gitu. Bagaimana ketika kita di forum itu seperti apa kan? Nah, gesekan tuh biasa terjadi gitu. Tapi kalau untuk Muscap ini bagaimana harapan Gus Solili selaku Ketua Panitia Pelaksana? Saya sebetulnya tidak pernah terbesit bahwa ini akan ada gesekan besar, tidak. Sebab apa? Ini sudah pada level alumni. Jadi kita bukan prosesi di kaderisasi dulu pada saat kita di komisariat maupun di cabang. Tidak. Saya tidak pernah terbesit itu. Tapi kita akan mengantisipasi itu kemungkinan-kemungkinan. Karena PMI mungkin penuh kejutan ya Gus ya. Penuh kejutan. Tapi yang jelas kalau harapan saya sih sebetulnya ini harus tuntas pada satu titik aklamasi. Sehingga kemudian tidak lagi kita harus berbenah-benah pasca dari Muscap gitu kan. Tapi kita selesai di situ. Nah, bayangan saya nanti di acara Muscap, karena kalau dilihat di schedule kita itu kan jam 2 selesai. Iya. Ya, jam 2 selesai atau paling tidak molornya paling tidak jam 3 gitu kan. Nah, di jam 3 itu nanti di malam itu kita manfaatkan betul bagaimana kemudian kita menyelesaikan pada tataran struktur misalnya tahapan-tahapan yang lain yang perlu dipandang untuk kemudian mendesain pola gerakan IKPMI ke depan. Itu. Tapi yang paling penting saya sebagai selaku ketua panitia itu berharap Muscap tertib, aman, sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu mungkin. Oke. Siap. Kalau Cak Suwaji sendiri sebagai ketua IKA, harapan di Muscap 3 ini seperti apa, Cak? Ya, saya kira tumbuh lagi ya. Saya kira apa yang disampaikan Gus Solili ini, instrumen itu sudah ada, tinggal bagaimana menumbuhkan semangat spirit lagi dari Giroh ya, spirit Giroh dari teman-teman IKPMII untuk lebih loyal, lebih berkomitmen terhadap darah kita PMI ini. Menurut saya seperti itu, lebih semangat lagi, dan insya Allah apa yang disampaikan Gus Solili termasuk dari hasil polling itu sudah kelihatan betul bahwa itu sudah tumbuh lagi, rasa memiliki itu sudah semakin kelihatan gitu hari ini, dan mudah-mudahan ini akan terus lebih semangat untuk teman-teman IKPMI Pasuruan. Ya, berarti harapannya hampir sama ya. Secara garis besar harapan kita untuk Muscap 3 ini ya berjalan dengan tertib, dengan damai. Siapapun yang terpilih bisa membesarkan IKA begitu, bisa mengakomodir sahabat-sahabat PMII, bisa mengakomodir sahabat-sahabat alumni PMII juga, sehingga PMII ke depan juga bisa berjalan lebih baik, apalagi sudah punya geraha pergerakan gitu. Ya, Sobat Muda NU, di podcast ITS NU STAIS Pasuruan, demikian tadi bincang kita bersama para senior IKPMI Pasuruan dan bagaimana kemudian harapan kami di Muscap 3 IKPMI Pasuruan.
tema satu barisan satu cita ini bukan hal yang sekedar tema, tetapi ada harapan, khususnya harapan para senior, harapan semua kader bahwa ya kita buktikan inilah kita wahai Indonesia, bagaimana kita mewarnai Indonesia, bagaimana kita membuktikan diri kita untuk memberi kepada sesama manfaat yang lebih besar. Demikian dari kami PMII Pasuruan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, saya selaku Ketua IKAP PMII Pasuruan Raya sangat berharap dengan adanya dan terlaksananya Muscap 3 IKAP PMII Pasuruan pada tanggal 17 Juli 2022 yang akan dilaksanakan di Hotel Surya Prigen Pasuruan ini, harapan saya yang pertama mudah-mudahan tentu berjalan sukses, tertib dan aman. Itu yang terpenting. Yang kedua, mudah-mudahan Muscap 3